Bertemu kembali dengan saya Yadi Setiadi. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak, definisi nilai mutlak, pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan grafik nilai mutlak. Langsung saja kita lihat. Nah, sobat, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan X didefinisikan sebagai X untuk nilai X lebih besar sama dengan 0 atau sama dengan negatif X untuk nilai X kurang dari 0. Nah, kita juga sudah mengetahui bahwa nilai mutlak dapat diartikan sebagai modulus atau jarak. Nah, fungsi dari nilai mutlak dalam bentuk dasar atau dalam bentuk yang paling sederhana dapat dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan nilai mutlak x. Dan definisinya adalah fx sama dengan x untuk nilai x lebih besar sama dengan 0 atau fx sama dengan minus x untuk x kurang dari 0. Nah, lantas bagaimana kita membuat grafik atau sketsa dari grafik fungsi nilai mutlak ini? Baik sobat, kita lihat karena di sini fx-nya memiliki dua aturan fungsi ya. Jadi pertama nanti sobat gambarkan dulu grafik y sama dengan x atau fx sama dengan x untuk nilai x lebih besar sama dengan 0. Kemudian gambarkan lagi grafik y sama dengan minus x untuk x-nya kurang dari 0. Dan fungsi nilai mutlak ini memiliki daerah asal berupa himpunan bilangan real. Jadi x di sini bebas ya, bisa dari minus tahingga sampai dengan positif tahingga. Serta daerah hasilnya atau range-nya adalah himpunan bilangan real tidak negatif, alias positif atau 0 gitu ya, 0 atau positif. Nah, sekali lagi untuk menggambar grafik ini kita harus gambarkan pertama adalah y sama dengan x, kemudian yang kedua adalah y sama dengan minus x. Jadi kita gambarkan aturan fungsi nilai mutlak tersebut sehingga diperoleh suatu fungsi dengan banyak persamaan. Nah, kita lihat grafiknya ya. Fx sama dengan mutlak x. Nah, untuk yang pertama kita gambarkan grafik y sama dengan x untuk wilayah x lebih dari sama dengan 0. Nah, tentunya gambar grafiknya berupa garis lurus ya, melalui titik 0,0, melalui titik 2,2, melalui titik 4,4, dan seterusnya. Untuk menggambarkan sebuah garis minimal ada keterwakilan titik 2 buah. Jadi sobat bisa ambil misalkan x-nya 0. Kalau x-nya 0 maka y-nya sama dengan 0. Kita dapatkan sebuah titiknya adalah 0,0. Kemudian misalkan ambil lagi titik dengan nilai x-nya 2, maka y-nya sama dengan 2. Sehingga titik 2,2 pun dilewati oleh garis y sama dengan x. Nah, dengan berbekal dua titik tersebut kita hubungkan sehingga menjadi persamaan garis y sama dengan x. Berikutnya, sobat tinggal gambarkan garis y sama dengan minus x. Nah, di wilayah mana kita gambarkan y sama dengan minus x? Di wilayah x kurang dari 0, berarti sebelah kiri dari sumbu y. Jadi gambar grafik dari y sama dengan minus x adalah yang sebelah kiri ini ya. Nah, jika digabungkan y sama dengan min x dengan y sama dengan x, maka gabungan kedua garis ini menjadi sebuah grafik y sama dengan nilai mutlak x. Baik, selanjutnya bagaimana dengan grafik-grafik yang lebih kompleks persamaannya? Maka kita bisa manfaatkan transformasi ya, pergeseran begitu. Nah, misalkan ada persamaan grafik fungsi nilai mutlaknya y sama dengan nilai mutlak x dikurangi a ditambah b. Nah, minus a di sini berarti grafik y sama dengan mutlak x yang tadi gitu ya. Kita geser ke kanan sejauh A. Kemudian karena di sini ditambah B, maka grafik Y sama dengan mutlak X yang tadi
digeser ke atas sejauh B. Jadi karena ini ada dikurangi A ditambah B, berarti selain digeser ke kanan sejauh A, juga digeser ke atas sejauh B. Oke, kita lihat lebih jelasnya seperti apa contohnya ya, yang memanfaatkan pergeseran grafik Y sama dengan mutlak X menjadi Y sama dengan mutlak yang lainnya. Misalkan sketsa grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak X kurang 5. Nah, berarti di sini nilai mutlak X X-nya dikurangi 5 berarti mengalami pergeseran ke kanan sejauh 5. Nah, kita tahu yang tadi bahwa grafik nilai mutlak Y sama dengan X itu seperti ini ya. Dia puncaknya di titik 0,0. Kalaulah ini dianggap sebagai puncak, ini puncaknya di 0,0. Nah, sobat tinggal fokus saja, si puncak ini tentunya harus bergeser ke kanan sejauh 5. Jadi kalau di sini min 5 berarti geser ke kanan sejauh 5. Kalau misalnya plus 5 berarti gesernya ke kiri. Jadi titik 0,0 ini bergeser menjadi titik 5,0. Dan semua titik yang ada pada kurva Y sama dengan mutlak X ini pun akan bergeser gitu ya. Jadilah seperti ini. Titik A yang semula 0,0 bergeser ke titik 5,0 gitu ya. Dan tadinya si garis yang sebelah kiri ini tidak berpotongan dengan sumbu Y kecuali di 0,0 ya. Nah, karena ini digeser ke kanan, maka garis yang sebelah kiri ini tentunya akan memotong sumbu Y-nya tidak di 0, tapi di sini ya, gitu ya. Di 0,5 begitu. Jadi dengan memanfaatkan pergeseran ke kanan sejauh 5 satuan, kita bisa peroleh Y sama dengan mutlak X min 5 itu dengan menggeser grafik Y sama dengan mutlak X ke sebelah kanan sejauh 5 satuan. Nah, selanjutnya untuk yang grafik yang lebih canggih lagi atau persamaannya yang lebih kompleks lagi, misalkan ini tadi dari dua buah nilai mutlak, yaitu Y sama dengan 2 kali mutlak X tambah mutlak X plus 1. Nah, kita nggak bisa memanfaatkan pergeseran ya, karena ini operasi dua buah fungsi, operasi tambah dua buah fungsi. Jadi masing-masing kedua nilai mutlak ini kita jabarkan dulu berdasarkan definisinya. Dan di sini kita sudah satukan ya, kita jumlahkan sekaligus. Kita tahu bahwa nilai mutlak X itu kan sama dengan X untuk nilai X-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau 2 kali nilai mutlak X, maka dia menjadi 2X untuk nilai X-nya lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya nilai mutlak X min 1 akan sama dengan X min 1 untuk X min 1-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi 2 kali nilai mutlak X tambah nilai mutlak X min 1 tentunya akan sama dengan 2X ditambah X min 1 untuk nilai X lebih besar sama dengan 0 dan X min 1 lebih besar sama dengan 0. Tanda koma di sini menunjukkan dan ya. Jadi keduanya dicari irisannya, dicari unsur X yang sama. Jadi kalau ini diiriskan antara X lebih besar sama dengan 0 dan X min 1 lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 1, ya tentunya ini hasil irisannya. Kemudian untuk yang nilai X-nya lebih besar sama dengan 0 dan nilai X min 1 kurang dari 0, jadi kalau yang dua kali nilai mutlak X untuk X lebih besar sama dengan 0 kan tentunya tetap 2X ya. Tetapi untuk yang nilai mutlak X min 1, untuk kondisi yang X kurang min 1 lebih kecil dari 0, maka si nilai mutlak X min 1 ini menjadi negatif X min 1. Sehingga kalau ini kita operasikan, 2X dikurang X, kemudian ditambah 1, jadinya X plus 1 ya di bagian bawah ini. Dan irisan antara X lebih besar sama dengan 0 juga dengan X min 1 kurang dari 0, ya ini irisannya. X-nya lebih dari sama dengan 0, tetapi X-nya kurang dari 1. Jadi hasil pengirisannya adalah 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 1 ya. Satunya tidak termasuk. Dan hasil operasinya 2X kurang X adalah X. Kemudian ini min kali min 1 hasilnya plus 1. Untuk yang tadi di atas, ini hasil operasinya 2X tambah X adalah, mohon maaf, berarti kan untuk yang kondisi X lebih besar sama dengan 1 itu yang bagian yang tadi ya, X lebih besar sama dengan 1, berarti 3X, 2X tambah X adalah 3X, kemudian ini min 1 ya di bawah. Jadi 3X kurang 1.
Nah, sekarang untuk kemungkinan yang ketiga, di mana kita ngambil nilai X-nya lebih kecil dari 0, dan nilai X-1-nya lebih besar sama dengan 0. Atau kalau dipindah ruaskan, berarti X lebih besar sama dengan 1. Tentunya antara X kurang dari 0 dan X lebih besar sama dengan 1 tidak beririsan ya, jadi tidak memiliki irisan. Karena tidak memiliki irisan, maka operasi ini tidak perlu kita lanjutkan. Sehingga yang bagian ketiga ini kita lewatkan saja. Nah, yang terakhir, untuk nilai X-nya kurang dari 0 dan X-1-nya juga kurang dari 0, berarti keduanya yang diambil adalah yang bagian negatifnya, yaitu ini berarti min 2X, kemudian yang ini min X kurang 1. Atau kalau dipindah ruaskan, yang ini kan jadi X kurang dari 1, ini X kurang dari 0. Nah, kalau ini kita iriskan, maka irisannya tentunya akan menjadi X kurang dari 0. Ya, karena pertama X kurang dari 0, kemudian yang kedua X kurang dari 1. Tentunya bagian irisannya adalah X kurang dari 0. Nah, tentu kita jumlahkan saja ya sobat, bagian ini min 2X kurang X jadi min 3X, ini min kali min 1 jadinya plus 1. Nah, jadi yang semula kita tuliskan menjadi 4 kemungkinan ini, karena bagian ketiga, kemungkinan ketiga ini tidak beririsan, maka yang bagian 3 ini kita hilangkan saja. Sehingga penyederhanaannya fx-nya, fx sama dengan 2 nilai mutlak x tambah nilai mutlak x min 1 ini akan sama dengan min 3x plus 1 untuk x kurang dari 0. Sama dengan x plus 1 untuk 0 lebih kecil sama dengan x kurang dari 1. Kemudian sama dengan 3x kurang 1 untuk nilai x-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, terus bagaimana kita gambarkan grafiknya? Karena di sini ada 3 aturan fungsi, maka akan ada 3 garis yang harus kita gambarkan. Seperti ini jadinya ya. Nah, ini ada garis yang sebelah kiri, itu persamaannya adalah y sama dengan min 3x plus 1 ya, yang tadi. Nah, yang ini. Kemudian garis kedua adalah yang ini antara 0 dan 1 ya. Persamaannya adalah y sama dengan x plus 1. Kemudian bagian ketiga untuk yang nilai x-nya lebih besar dari 1. Tadi bagian ketiga itu persamaannya adalah y sama dengan 3x kurang 1. Jadi gambar garisnya adalah yang ini ya. Kemudian ketiga garis atau ketiga grafik tadi kita satukan. Karena ini bersambung ya, membentuk sebuah kesatuan. Maka utuh grafik ini merupakan grafik dari nilai mutlak 2. Y sama dengan 2 kali nilai mutlak ditambah nilai mutlak X min 1 ya. Seperti itu. Nah, supaya sobat bisa lebih paham lagi tentang bagaimana menggambar grafik fungsi nilai mutlak dari bentuk yang paling sederhana sampai dengan bentuk yang lebih rumit lagi, silakan dicoba latihan soalnya. Ini kita buat dalam bentuk tabel supaya lebih sistematis lagi dan lebih utuh. Yang pertama, kolom sebelah kiri ini adalah kolom persamaan fungsinya ya. Misalkan y sama dengan nilai mutlak x plus 2. Nah, kalau kita uraikan berdasarkan definisi, ya tentunya dia menjadi y sama dengan x plus 2. Untuk x lebih besar sama dengan negatif 2. Kemudian sama dengan negatif ya, ini harusnya ada negatifnya, di depan x plus 2 ini ada negatif ya, sama dengan negatif x plus 2 untuk x kurang dari negatif 2 ya. Nah, silakan sobat-sobat lengkapi saja supaya pemahaman tentang grafik fungsi nilai mutlak lebih lengkap lagi dan lebih paham. Nah, untuk range-nya, daerah hasilnya bisa kita lihat setelah grafiknya muncul. Nah, di sini contohnya, karena tadi grafiknya dari fungsi y sama dengan mutlak x plus 2, nah tanda plus di sini kan tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau ada plus 2, berarti sebenarnya ada pergeseran grafik ke sebelah kiri gitu ya, sejauh 2 satuan. Jadi grafik yang semula puncaknya di 0,0 bergeser ke kiri 2 satuan sehingga puncaknya jadi di negatif 2,0. Nah, sobat bisa lihat bahwa keseluruhan grafik fungsi ini tidak ada yang di bawah sumbu x. Ini menandakan bahwa nilai y paling kecilnya adalah y sama dengan 0. Sedangkan nilai y terbesarnya ini kan dilanjutkan terus ya sampai plus tak hingga.
Jadi kita tuliskan range atau daerah hasilnya adalah kurung siku 0, plus hingga kurung biasa. Atau kalau dalam notasi pertidaksamaan, yang ini bisa saja kita tuliskan 0 gitu ya, 0 lebih kecil dari sama dengan Y, karena nilai fungsi ini adalah fungsi Y sama dengan lebih kecil dari plus hingga. Boleh begini, atau bisa juga sobat tuliskan Y lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk persamaan fungsi lainnya, Y sama dengan 2 kali mutlak X kurang 3, Y sama dengan 5 kurang nilai mutlak X plus 2, Y sama dengan 1 per X plus 2, dan seterusnya. Silakan sobat lengkapi yang bagian kolom kedua, ketiga, dan keempat. Demikian penjelasan tentang menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Yadi Setiadi, terima kasih.